mungkin kalau saya boleh melanjutkan bahwa Oke. pendidikan kita ini di dokter spesialis yang tadi juga Bapak Bambang Sudono sampaikan bahwa produksi kita ini sebenarnya sudah lumayan banyak. empat Hmm, ribu ya. dokter spesialis itu banyak loh, saya bilang gitu. Dan tapi apakah ini kurang? Ya kurang. Tapi apakah ada cara yang lain? Cara yang lain adalah bahwa ternyata, ambil kata seperti bidang saya, Ya. dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Di Jakarta itu sudah ada 1.100 di DKI. Ya. Sementara satu provinsi di daerah Papua itu hanya ada tiga, itu hanya empat saja. Hmm, Sebuah ketimpangan yang sangat jauh. Kita memproduksi terus, tetapi kalau hanya tempatkan di kota-kota besar, apakah provinsi di Papua yang hanya 3-4 orang itu akan terpenuhi? Tidak. Jadi kami selalu menyampaikan, ayolah kita distribusi, kita pikirkan bahwa masalah pemikiran-pemikiran, masalah-masalah kesehatan di Indonesia ini bisa kita pecahkan secara bersama. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, IPB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Pada bulan November 2024, kami akan menerbitkan majalah Kampus Indonesia, yang salah satu temanya adalah meliput 25 prodi kedokteran yang mencapai akreditasi unggul. Karena itu wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami eh, muat di dalam majalah Kampus Indonesia edisi November 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG, subspesialis. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga UNER Surabaya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik-baik Pak Bambang Sadono. Iya, Kebetulan Prof. sudah diberi Iya, kesempatan untuk eh, apa ini ya, wawancara ya, wawancara. wawancara ya. Terkait dengan Baik, masalah prodi unggul ya. ya. Baik, Prof. Budi Santoso ini lahir di Banyuwangi 17 Februari 1963, kemudian menyelesaikan S1 kedokteran, kemudian spesialis obstetri dan ginekologi hingga S3 di Fakultas Universitas Kedokteran Airlangga, Universitas Airlangga. Menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran UNER, pernah menjadi koordinator program studi Magister Ilmu Kesehatan Reproduksi, kemudian menjadi kepala unit penelitian dan pengabdian masyarakat, pernah menjadi wakil dekan, dan saat ini merupakan dekan periode 2020-2025. Nah, Prof, mungkin secara singkat bisa diceritakan perjalanan karir, perjalanan pengabdian sampai saat ini, mungkin ada bagian-bagian yang menarik atau mengesankan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih atas kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan inspirasi, memberikan kemanfaatan bagi ya junior-junior saya, sejawat saya, atau mungkin masyarakat yang eh, mendengarkan atau akan membaca tulisan dari
kampus Indonesia ini. Jadi saya dilahirkan tahun 1963 di sebuah desa Ya. di Genteng, Banyuwangi, Hmm. kira-kira 36 kilometer dari Banyuwangi. Masuk SD, saat itu nggak pakai sepatu ya, kayak ceritanya Laskar Pelangi gitu, di SD Muhammadiyah gitu. Ya. Ya, alhamdulillah lulus, akhirnya pakai sepatu baru saat SMP, di SMP Negeri 1 Genteng, Banyuwangi. Kemudian ada kakak saya yang eh, nomor 2 dan nomor 3 itu sekolah di Brawijaya. Menyampaikan kalau untuk masuk di kedokteran, kalau di SMA daerah sepertinya susah. Makanya Ya. kami diminta untuk tes. Alhamdulillah diterima di SMA 3 Malang tahun 79. Tahun 79, akhirnya dari sanalah saya bisa menembus Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Mungkin kalau saya tidak salah di desa saya pertama kali itu tahun 92. Ya. Tapi kalau yang dari Fakultas Kedokteran yang lain mungkin sudah ada di UNS, ada juga mungkin di lain-lain mungkin juga ada. Tapi yang untuk FK UNER mungkin baik. Nah, dari sanalah saya eh, bukan saja hanya belajar, tapi ya juga bekerja di bimbingan tes, ya, karena mungkin butuh tambahan-tambahan sangu gitu. Kemudian Ya. juga aktif di organisasi sehingga sampai di wakil ketua senat pada waktu itu ya. Kalau sekarang namanya BEM, sampai ketua BEM, sampai di tingkat nasional yang namanya Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, Ya. SMKI. Nah, dari sana saya mengabdi karena dulu pada waktu zaman Orde Baru ada fase-fase menjadi seorang dokter itu impres ya, instruksi presiden langsung Ya. ke pegawai negeri. Saya mendapatkan penempatan di kaki Gunung Rinjani di Sambelia Hmm. gitu, Sambelia. Tetapi alhamdulillah selama 4 tahun itu akhirnya menuju ke kota dekat dengan Ya. ibu kota kabupaten, berpindah 3 kali puskesmas dan akhirnya mendapatkan kesempatan sekolah pada tahun 1994 sampai 1998 itu adalah sekolah spesialis. Nah, sekolah spesialis juga ada kewajiban untuk menjalankan kewajiban di daerah lagi. Saya ditempatkan di Jember, saya milih di Ya. Genteng Banyuwangi, tempat kelahiran saya 2 tahun saja karena memang saya diangkat sebagai staf dosen di FK UNER. Jadi setelah mengabdi 2 tahun sejak tahun 99 sampai 2022, ya, 2 tahun lebih sedikit ya, 2 tahun lebih sedikit, akhirnya saya menjadi dosen di FK UNER dengan kepegawaian di RSUD Dr. Sutomo. Menjalani Ya. karir sebagai dokter spesialis, sebagai dosen, sebagai pemberi pelayanan. Akhirnya sekitar tahun 2009 diangkat sebagai kepala bidang di Dr. Sutomo, sekaligus menjabat sebagai ketua unit data digital di FK UNER. Tapi dalam perjalanannya saya memilih untuk aktif di strukturalnya FK UNER, menjadi ketua unit penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga tahun 2015 menjadi wakil dekan, tahun 2020 menjadi dekan sampai sekarang. Kira-kira cerita singkatnya Iya, demikian. baik. Baik, Prof. Luar biasa kalau melihat perjalanan pendidikan Prof. Budi Santoso ini sejak S1, S2, S3 selalu di Fakultas Kedokteran UNER, kemudian Iya, mengabdi di alma mater iya, sampai sekarang. Nah, mungkin bisa iya. diceritakan mengenai FK UNER sendiri, perjalanannya, suka dukanya, sampai prestasinya, sampai akreditasi unggul, dan salah satu fakultas kedokteran yang sangat terkemuka di Indonesia. Silakan, Bro. Iya, baik. Jadi FK UNER itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan dokter sebelumnya ya. Jadi Ya. sejarahnya cukup panjang. Jadi hampir Ya. mirip-mirip dengan UI, walaupun UI lebih panjang lagi ya. Kalau Ya. kita pendidikan kedokteran di Surabaya yang namanya Ya. NIAS, Netherlands Hmm. Indisch Artsen School, itu adalah fakultas kedokterannya pada waktu zamannya Belanda tahun 1913. Tempatnya bukan seperti yang sekarang ini. Ya. Tempatnya yaitu di Gedung Doro, di mana saat ini menjadi pusat ruko-ruko gitu ya, ruko-ruko penjualan alat-alat mobil. 2000, mohon maaf, 1923 baru menempati eh,
gedung yang penuh dengan cagar budaya. Karena Ya. gedung-gedung ini tahun 2024 ini sudah berusia 101 tahun. Seperti yang saya tempati ini Hmm. ada gedung-gedung heritage. Ya. Dan gedung heritage-nya sangat luas sekali. Jadi ada Ya. perkantoran, aula, terus kemudian ada ruang kuliah Propadus, ruang kuliah anatomi, ruang kuliah patologi. Jadi sebuah kawasan di mana gedung-gedung heritage atau gedung-gedung cagar budayanya ini sangat banyak. Dan cagar budaya di FK UNER ini berada langsung di bawah pengelolaan cagar budaya nasional. Jadi kita nggak boleh merubah, nggak boleh membangun gedung di antaranya pun perizinannya harus nasional. Karena tentu dikhawatirkan pembangunan, kita mau membangun gedung 16 lantai yang namanya Health Science Center. Ya. Itu izinnya itu harus ke nasional. Ngurusnya 2 tahun. Alhamdulillah sudah turun, Ya. tetapi ini masih akan proses lelang dan sebagainya sehingga nanti Ya. seperti UI itu ada IMERI ya, IMERI gitu ya. IMERI Hmm. menopang gedung heritage-nya. Nah, ini kita juga menopang gedung-gedung itu di tengah-tengah ada gedung 16 lantai. Nah, ini yang kalau tidak dari sejarahnya, gedung-gedung barunya. Nah, tahun 1942 pada saat pemerintahan Jepang itu Ya. memerintah Indonesia, Fakultas Kedokterannya bukan NIAS lagi, ya, Hmm. bukan NIAS lagi, tetapi IKA Daigaku. Hanya saja Ya. sama dengan 3,5 tahun atau 3 tahun begitu, kemudian tempat vakum, mungkin kembali ke sedikit pemerintahan Belanda saat itu, atau pemerintahan Indonesia, tapi mungkin namanya juga masih antara IKA Daigaku atau NIAS, baru 9 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1954, Universitas Airlangga itu berdiri. Nah, berdirinya Fakultas Universitas Airlangga ini ada 3 fakultas yang pertama kali, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Ya. dan yang ketiga itu kalau tidak salah ekonomi, kalau tidak salah ya tiga Ya. itu. Jadi ini penopangnya, sehingga kalau kita ditanya berapa sih usianya Fakultas Kedokteran, ya kita menjawab sejak tahun 54 sampai tahun Ya. 2024, kira-kira 70 tahun. Ya. Tetapi kalau sejarah pendidikan kedokteran di Surabaya ya sekitar 111 tahun. Nah, prestasi tentu kita sekarang di dunia menempati 301 sampai 351 dunia by subject, World Ya. University Ranking, yang by subject itu by medicine, fakultas kedokterannya itu kita menempati di 301 sampai Ya. 350 yaitu. Dan kalau di Indonesia nomor 2 setelah UI itu posisinya, dan beberapa prestasi-prestasi ya tentu banyak prestasi dari mahasiswa, prestasi dari dosen, prestasi dari Ya. fakultas kedokterannya itu sendiri. Tapi mungkin kalau ya saya boleh menceritakan saat COVID ada 4 rekor muri yang kita pecahkan. Yang Hmm. pertama, adik-adik BEM di tahun 2022 saat puncak COVID itu tetap turun ke masyarakat dan menyuntik vaksinasi untuk 84.000 eh, pasien-pasien, bukan masyarakat di Surabaya dan Ya. sekitarnya sebanyak 84.000 oleh mahasiswa FKUNER. Yang kedua, pada saat COVID juga kita dapat rekor muri selama di tahun 2021, 2022 Hmm. saat semuanya tidak bisa di lockdown itu kita masih tetap mengadakan webinar dengan Hmm. topik-topik yang terkait dengan COVID, non-COVID, artinya proses pendidikan e-learning kita ini bisa berjalan dengan Ya. pembicaraan tamu-tamu nasional, internasional, itu lebih dari 100 kali Ya. dalam masa COVID itu, dan ini mendapatkan rekor muri juga. Yang ketiga, di tahun 2023 kemarin kita mengadakan dalam rangka Disnatalis juga Ya. yang ke-69, yang ke-110 itu kita ada 100 titik mengadakan bakti sosial di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir, kita mengadakan seminar tanpa henti secara online dari pukul 08 sampai 08.00 sampai 20.00 itu. Ya. Selama 12 jam itu seminar terus. Nah, itu prestasi di muri kita. Ya. Ranking Ya. sudah, muri sudah,
pengabdian masyarakat itu. Ya, saya pikir itu Ya, untuk di dunia ya, pendidikan, alhamdulillah kita sudah berhasil mengadakan combined degree dengan Melbourne, intercalated studi dengan Manchester University, dan insya Allah kita sedang menggarap dengan tahun ini dengan McMaster Kanada. Jadi mahasiswa S1 kita ada sekitar 10 orang setiap tahun diberi kesempatan untuk double degree dengan Melbourne University, 15 mahasiswa kita untuk ambil S1-nya di sini, S2-nya selama 1 tahun ya, Manchester University per tahun ini sudah berangkat. Sudah berangkat dan kemudian September tahun depan kita akan mengirim kembali, dan yang 1 tahun kita berangkatkan sekarang lulus. Ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas rekognisi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran diakui juga di luar negeri. ya. Baik, Prof. Nah, sekarang akreditasi unggul ini untuk fakultas atau program-program studi yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran UNER, Prof? Ya, dua-duanya. Jadi kita ini Hmm. sekarang mempunyai 45 program studi, baik S1, S2, SP1, spesialis 1 maupun spesialis 2. Ya. Itu 45. Dan untuk fakultasnya pun juga terakreditasi unggul. Nah, untuk S1, ya untuk S1 itu kan kita mempunyai 2 prodi, yaitu prodi S1 kedokteran maupun S1 eh, kebidanan. Jadi lulusan bidan itu kita sudah punya sejak 2008, jadi kira-kira 16 tahun yang lalu, dan terakreditasi unggul juga, dan prodi kebidanan kita ini menjadi semacam acuan untuk Ya. prodi kebidanan di eh, seluruh Indonesia ya. Ya, yang kedua, eh, prodi yang lain spesialis itu dari 45 itu 40 itu terakreditasi unggul. Sedangkan Hmm. yang 2 itu belum terakreditasi karena sudah berjalan, Ya. tapi belum 2 tahun karena masih baru. Dan yang 3 itu baru turun SK-nya, prodi-prodi yang baru turun Ya. itu eh, nanti saya kirim datanya, enggak apa-apa, Ya. masih akan akan menerima Mas ya. Jadi kalau Ya. dilakukan akreditasi itu kalau sudah 2 tahun berjalan. Nah, jadi semuanya itu bisa kita katakan 100%. Tapi yang belum ini kan masih memang belum Ya. di akreditasi. Mudah-mudahan begitu akreditasi nanti juga unggul juga. Akan segera terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan reportase utama, terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin, dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Untuk informasi dan pemesanan, silahkan untuk menghubungi nomor dan email yang ada di video. Ya, Prof, saya ada yang tertarik di bawah Fakultas Kedokteran ternyata ada program tadi Kebidanan. kebidanan. Ya, Padahal di Gajah Mada itu juga seperti ada. itu. Nah, Ya, ini tren atau apa? Seperti apa, Prof? Apakah nanti semua Fakultas Kedokteran akan jadi seperti itu atau seperti apa? ya. Kalau di FK UNER, di FK UNER itu sebenarnya yang menelorkan keperawatan itu adalah FK UNER menjadi prodi. Hmm. Jadi prodi itu asalnya kira-kira pada waktu tahun 80-an ya, pada waktu saya mahasiswa dulu itu ada juga prodi ilmu kesehatan masyarakat. Tapi Ya. jadi kayak, Oh, ya. kayak, kayak apa ya, menyusui gitu loh ya. Sampai Ya. dia bisa mampu jumlah dosennya, dia sudah mampu untuk membuat kurikulum sendiri, mengelola sendiri. Maka jadilah dia Fakultas Kedokteran Masyarakat, Kesehatan Masyarakat. Pindah kampusnya Ya. di kampus C, tidak ada. Ya. Dekannya sekarang pun seorang dokter. Ya. Itu berasalnya dari Departemen IKMKP, Ilmu Kesehatan Masyarakat Hmm. Kedokteran Preventif, IKMKP. Nah, itu dari sana, dan dosennya pada waktu itu tanya, kamu mungkin mungkin sudah ditambahi perebutan ya, perebutan, kamu mau Ya. tetap di Fakultas Kedokteran di departemen apa mau cari fakultas? Mungkin ada yang sebagian fakultas pindah juga, akhirnya menjadi Ya. kedokteran sendiri.
Nah, pada waktu keperawatan itu di awal-awal tahun 2000-an, itu pun juga begitu. Penerimaannya hanya menjadi prodi, gitu loh. Hanya menjadi prodi, terus kemudian akhirnya terus berkembang, terus besar keperawatan, terus akhirnya jumlah dosennya cukup, sarana prasarananya cukup, akhirnya dibuatkan kampus, di kampus C menjadi fakultas kedokteran, ada dekannya sendiri dan sebagainya. Nah, yang kebidanan ini sudah 16 tahun, tidak kira-kira Hmm. 2008 begitu. Apakah Ya. tetap begini atau menjadi fakultas kedokteran tersendiri, kita belum tahu ke depannya. Tetapi saya secara pribadi terus memotivasi dari teman-teman di prodi kebidanan, ayolah cepat sekolah supaya ada yang doktor, yang guru besar di prodi kebidanan ini, sehingga secara SDM suatu saat kalau mau mendirikan fakultas tersendiri itu memungkinkan. Keren loh saya bilang gitu kalau ada kebidanan, fakultas kebidanan Universitas Erlangga. Ya. Nah, tetapi mungkin dari segi efektivitas ya, kenapa UGM itu malah justru tiga, fakultas Hmm. kedokteran, keperawatan, dan kesehatan masyarakat. FK, Ya. KP, KM. Ya, FK, KP, KM itu kalau nggak salah. Di beberapa fakultas ada beberapa, saya kemarin ke NTT ya, di mana, di Kupang, itu ternyata Bu Fakultas Kedokterannya itu, Bu Dekannya itu membawai ada dua prodi, yaitu prodi kedokteran dan prodi kedokteran hewan. Itu Hmm. mungkin kalau di UFLK UNER Ya. terlalu besar ya, karena di kedokteran Ya. di UNER itu besar juga, banyak, guru besarnya juga banyak. Jadi Ya. mungkin nggak cocok ya kalau di Ya. Surabaya di UNER ya, tapi mungkin kalau di NTT mungkin cocok. Ya. Juga ke Tanjung Pura, Universitas Tanjung Pura Ya. di mana, di Pontianak, dalam rangka Ya. IT. Kan kebetulan saya ketua Ya. kelasnya dekan-dekan Fakultas Ya. Kedokteran seluruh Indonesia. Nah, kita mengadakan Fordek, Forum Dekan. Di sana juga apa? Saya ketemu, saya tanyai mahasiswanya, saya farmasi loh. Oh iya, memang di sini farmasi menjadi program studinya di Ya. Fakultas Kedokteran. Jadi mungkin di sana Ya. Fakultas Kedokteran ada prodi kedokteran dan prodi farmasi. Mungkin begitu. Sebagian mungkin dengan Ya. lanjuti. Mungkin untuk efektivitas dari sisi pengelolaan, Ya. kelengkapan dari pendirian fakultas mungkin belum mencukupi sehingga menjadi satu fakultas. Mungkin begitu. Ya, baik, baik, Bro. Mungkin supaya lebih lengkap bisa digambarkan student body-nya. Jadi Ya, jumlah mahasiswa, tadi program studi sudah, kemudian ya, mungkin dosen, mungkin alumni dan sebagainya. Kalau mungkin bisa diberi gambaran, ya. Bro. Kalau Fakultas Kedokteran ini sudah meluluskan, tadi saya cari datanya itu 11.759. Itu catatan. Ya, 11.759. Ini per ya, Agustus ya, 2024. Sedangkan untuk lulusan spesialisnya, baik spesialis ya, 1 maupun spesialis 2, itu ya. 5.004. Itu Oh, 40. Jadi untuk student body saat ini kira-kira ya 4 ribuan, 1.800 mahasiswa S1, SP1, SP2, sedangkan mungkin sisanya kira-kira kalau umpamanya 6 tahun ya, kalau 1 tahun diterima 250 kan berarti sekitar dua ya. ratus lima puluh kali 1.500. ya 1.500, 1.800-an itu Ya, Fakultas Kedokteran, kemudian kira-kira 1.800 itu SP1, SP2, dan kemungkinan sisanya itu adalah S1, S2, S2 dan S3 mungkin tidak ya, terlalu banyak karena S3 itu penerimaannya kira-kira sekitar 20-an kali 3 tahun ya sejumlah itulah. Mungkin sekitar 60 sampai 80. S2-nya ada ya, 5 prodi, penerimaannya mungkin antara 5 sampai 10 satu prodi ya. Ya kira-kira 3.600 sampai 4 ribuan lah kira-kira student body. ya, ya, Dosen kita 425 untuk dosen S1, S2, dan S3 tersebut. ya. Baik, Prof. Kalau melihat student body ini kelihatannya antara yang S1 dengan yang SP1, SP2, S2, S3 jauh lebih besar kalau begitu. Ya, SP1-nya lebih besar relatif.
Karena ya, SP1 itu sekali penerimaan per semester itu kira-kira ya, 250. Bahkan kita pernah ya, 300 ya pada waktu ya, COVID itu. Ya cuman ya, dari sisi perhitungan terutama dari pihak Dr. Sutomo ini kan juga menghitung ya dari jumlah kasus, kesesuaian kasus yang ada, kemudian jumlah eh, Dr. Sutomo ini kan tanahnya kan nggak bisa ya, berkembang ya. Kalau ditambah nanti ketambahan parkirnya juga tambah susah juga. Jadi ada semacam eh, kelayaan, oh mungkin untuk Opji layaknya 12 kali penerimaan setiap semesternya hmm, gitu ya. Sehingga setahun itu dihitung betul. Sehingga kita ya, itu setiap tahunnya katakan sekitar 250 satu semester. Sehingga setiap tahunnya 500. Nah, ya. kalau 500 per tahun ada kita katakan kita buat rata-rata 4 tahun pendidikan kan ya sekitar 2000-an lah. Tapi kita Ya. existing kira-kira 1.800. Ya. Nah, Pak Bro, akhir-akhir ini yang menarik adalah apa pendidikan PPDS, pendidikan dokter spesialis yang apa ada hubungannya dengan kekurangan distribusi, kemudian hubungan antara Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit pendidikannya. Nah, Ya. mungkin bisa bercerita, Bro, yang di FK UNER ini seperti apa? Ya. Eh, jujur kalau di FK UNER dengan Dr. Sutomo ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada Ya, masalah. Itu ya, karena saya juga pernah menjabat sebagai eselon 3 di Dr. Sutomo, ya, saya bisa merasakan suasana ya, kebatinan antara FK UNER dengan RSUD Dr. Sutomo. Karena RSUD Dr. Sutomo ini dibuat memang untuk pendidik. ya, Jadi ini dulu ya yang harus kita ya. eh, dibuat atau apa, dibangun untuk memenuhi sebagai sarana wahana untuk proses pendidikan dari Fakultas Kedokteran. Walaupun dalam perjalanannya bahwa rumah sakit RSUD Dr. Sutomo ini menjadi milik Pemprov ya. Ya, Dan pada kira-kira 2013-2014 saat eh, gubernurnya Bapak siapa Imam Utomo dan Bapak ya, Rektor kami adalah Pak Prof. Fase, itu ada semacam kesepakatan tidak tertulis. Sudah ya, pokoknya kalau urusan dengan pelayanan itu urusannya RSUD Dr. Sutomo Pemprov, kalau urusan pendidikan urusannya UNER loh ya. Jadi begitu, itu ada ya. perjanjian yang tidak tertulis sehingga kita tidak pernah dihitung-hitung betul unit cost-nya habis sekian, FK harus bayar sekian, enggak. Bahkan saya pernah dengar sendiri, walaupun saya tidak dengan telinga sendiri, tapi saya mendengar dari Bapak Direktur saat itu, Bapak Dr. Slamet Riyadi, beliau mengatakan bahwa Pak Gubernur kemarin bilang, wait, pakai bahasa Jawa lah ya, wis lo nggak usah hitung-hitungan, ini sudahlah nggak usah hitung-hitungan, adik-adik PPDS itu toh nanti itu akan mengabdi di seluruh wilayah Indonesia. Pikirkanlah bahwa itu adalah bentuk pengabdian Jawa Timur untuk Indonesia. Itu saya Hmm, luar biasa. Pemikiran yang itu adalah pemikiran seorang ya, negarawan. ya, Beliau pemimpin Jawa Timur, tetapi polanya itu bagaimana Jawa Timur bisa menyumbang ya, lulusan-lulusan spesialis dari FK UNER Dr. Sutomo ini untuk wilayah Indonesia. Jadi ya, beberapa kali saya ya, sampaikan kepada, ya mohon maaf, pimpinan-pimpinan di Kemenkes, ayolah kita nggak usah ya, terlalu hitung-hitungan betul. Siapa sih eh, Kemenkes? Kan milik pemerintahan Indonesia, milik negara. Siapa sih miliknya dari FK UNER, UNER? Kan juga Kemendikbudristek, miliknya ya, negara, miliknya untuk bangsa negara juga. ya, Ayolah, kita nggak usah terlalu hitung-hitungan itu jelimet bahwa ini ya, adalah tugas negara. Negara harus hadir di bidang pendidikan, di bidang pelayanan, di mana anak didik kami nanti lulus untuk mengabdi di seluruh Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan beberapa kali kepada pimpinan di bawah negara dan ya. saya selalu menyampaikan ada pemikiran Bapak Imam Utomo gubernur kami saat itu sudah mempunyai pemikiran sebagai seorang negarawan Ya, itu. luar biasa. Nah, mungkin itu bisa terjadi hanya karena
Dokter Sutomo memang agak beda karena sebagai RSUD, jadi tidak bisa diintervensi langsung oleh Kementerian Kesehatan, Bro. Iya, tapi apapun juga kan, ya siapapun lah. Artinya kan, ya kita kan bisa belajar kan dari siapapun juga. Ya. Tapi ternyata ada loh RSUD yang lain pun juga mikirnya juga bengkerengan dengan fakultasnya juga ada gitu. Ya bagi saya kan harus harus Ya. aneh, harus dikembalikan lah kepada kita ini, Ya. ya ya harus berpikir untuk wawasan kita ini untuk negara, Ya. untuk bangsa, untuk Ya. masyarakat Indonesia itu. Ya. 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 Jadi, Baik. eh, mungkin kalau saya boleh melanjutkan bahwa Ya. pendidikan kita ini di dokter spesialis yang tadi juga Bapak Bambang Sudono sampaikan bahwa produksi kita ini sebenarnya sudah lumayan banyak. 4.000 Ya. dokter spesialis itu banyak loh, saya bilang gitu. Dan tapi apakah ini kurang? Ya kurang. Tapi apakah ada cara yang lain? Cara yang lain adalah bahwa ternyata, ambil kata seperti bidang saya, Ya. dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Di Jakarta itu sudah ada 1.100 di DKI. Ya. Sementara satu provinsi di daerah Papua itu hanya ada 3, itu hanya 4 saja. Hmm. Sebuah ketimpangan yang sangat jauh. Kita memproduksi terus, tetapi kalau hanya tempatkan di kota-kota besar, apakah provinsi di Papua yang hanya 3-4 orang itu akan terpenuhi? Tidak. Jadi kami selalu menyampaikan, ayolah kita distribusi, kita pikirkan bahwa masalah pemikiran-pemikiran, masalah-masalah kesehatan di Indonesia ini bisa kita pecahkan secara bersama. Kami di Fakultas Kedokteran mungkin juga Prof. Yudi kemarin juga menceritakan Hmm. bagaimana program di Ya. Unpad. Kami Ya. mempunyai program afirmasi. Ya. Punya. Kami juga dari daerah NTT tolong di membuat surat kepada rektor, kepada dekan nanti akan menempati. Kami terima. Ini beasiswa dari NTT. Bahkan Pak Bambang bisa cek, kami mempunyai program dengan 2 kabupaten yang ada di Jawa Timur yang rumah sakitnya tidak pernah ditempati dokter spesialis. Kira-kira Hmm. kira-kira kabupaten mana? Kira-kira. Oh, saya nggak bisa memperkirakan, Oke. Prof. Gresik itu punya Bawen. Oh. Bawen itu ada 2 kecamatan, punya 1 rumah sakit, Ya. belum ada pernah dokter spesialisnya. Ya. Ya. Akhirnya kami kerjasama, kebetulan saya kenal baik, tapi kenal baiknya setelah jadi dekan, beliau jadi Ya. bupati, kita ngobrol-ngobrol, oh ada suatu program yang bisa disinergiskan. Mereka menggedok program spesialisasi 6 besar, ada obstinnya, ada bedahnya, ada eh, penyakit dalam, ada anak-anak, ada anestesi, dan satunya apa ya, 6 bedah, Ya. bedah penyakit dalam, anestesi, anak-anak, penyakit dalam, satunya lagi ya itu 6 ya, 6. Ya. 6 itu disekolahkan. Kami terima satu-satu dan kami menggandeng juga dengan eh, Brawijaya. Jadi tidak semuanya di UNER, di Brawijaya, penanda tangannya kebetulan di UNER. Mereka dikasih 1 M kira-kira. Ya. Selama 5 tahun harus selesai spesialis, setelah itu mengabdi di Bawean selama 5 tahun. Sorry, Hmm. 8 tahun. Itu digedok dengan APBD-nya. Ya. Mereka Ya. lulus, ijazahnya diserahkan ke Ya. Pemkab Gresik untuk mereka Ya. mengabdi. Dan setelah mereka mengabdi 8 tahun, mereka baru pindah di Gresik. Ini kan program yang sangat bagus dan itu juga kami Ya. lakukan dengan Kabupaten Sumeneb. Sama persis sama di Kepulauan Ya. Kangean, Pulau Kangean itu Ya. ada rumah sakit yang namanya rumah sakit mohon maaf saya lupa saya rumah sakitnya apa. Ya. Itu juga sama. Tidak pernah ada Ya. dokter spesialisnya. Mereka sama Ya. menyekolahkan. Nah, kalau semua kabupaten-kabupaten bekerja sama seperti ini, katakan di wilayah timur, kerjasama dengan Udayana model seperti ini, bekerja sama Ya. dengan Unhas, bekerja sama dengan UGM, bersama dengan Undip, UNS, insya Allah selesai masalah Ya. kesehatan. Ya.
Ini kami Apalagi kalau itu model itu diambil alih oleh pemerintah pusat, Prof. Nah, itu loh. Mohon maaf. Tapi karena ini sudah digedok, ayo nggak apa-apa. Mau hospital base, mau university Ya, base, bisa. Tapi kalau ini sebenarnya, hospital base itu kan masih meluluskan, katakanlah nanti penerimaannya 20 lah dari 5 prodi, atau mau ditingkatkan jadi 50 lah. 5 tahun lagi masih menghasilkan 50 dokter spesialis. Kami 23 fakultas kedokteran yang eh, mempunyai prodi spesialis ini 4.000 kali 5 tahun sudah ada 2.000 lulusan yang baru. Iya kan, secara logika kan gampangnya begitu. Tapi oke lah, ini sudah diketok ini. ya, Mari kita berjalan bersama-sama, kita saling ya, mendukung, pemerintah saling hadir untuk ya, menghadirkan ini semuanya agar supaya eh, masyarakat diuntungkan. Kita ini untuk siapa sih bekerja? Ya tentu untuk masyarakat Indonesia. Kan begitu ya, program kami yang ya, mirip-mirip dengan Pemkab Gresik dan Pemkab Sumeneb tadi itu. Oh ya, Rumah Sakit Abuya, namanya Rumah Sakit ya, Abuya di Pulau ya, Kangean. Itu juga begitu. Nanti mereka juga ada. Ini masih sekolah ini tahun ya, kedua. Di ya, TNI, kepolisian juga kerjasama. Pada ya, waktu pangapnya itu adalah Pak Andika, Pak Andika. Itu nah, tanda tangan sudah berjalan. Tapi memang sementara karena alasan beasiswa belum jalan lagi, tapi kami berharap bahwa program ya, hybrid dengan TNI ini akan terus bisa berjalan. Polri pun juga bisa berjalan. ya, Artinya mereka punya Rumah Sakit Gatot Subroto. Rumah Sakit Gatot Subroto itu kan sangat besar sekali. Rumah Sakit ya, Angkatan Laut Ramlan. Terus kemudian Rumah Sakit Angkatan Udara di Yogyakarta. Jadi kami terima mereka di 1 semester awal, kita di awal, kemudian kita kembalikan ke Rumah Sakit Gatot Subroto, ke Rumah Sakit Ramelan, ke Rumah Sakit Angkatan Udara di Yogyakarta, Adi Suwarno katanya, Adi Sumarno. Nah itu, ya, terus kemudian mereka mau lulus ujian karya ilmiah dan sebagainya kembali ke FK UNER. Itu sudah berjalan. Jadi ini ya, apa cara-cara kami untuk bisa membuat eh, lulusan dari spesialis ini akan terus bertambah. Namanya program hybrid yang dengan TNI dan Polri. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. ya. Baik, ternyata banyak hal tadi yang memang agak khusus di FK UNER ini. Nah, Ya. mungkin bisa dijelaskan apalagi kira-kira yang membuat FK UNER ini menjadi seperti sekarang. Jadi kalau ranking se-Indonesianya bisa Ya. nomor 2, produknya begitu besar, Ya. terutama BPDS-nya apa, Prof? Yang ya dalam tanda kutip istimewa di FK UNER. Eh, Kami ini kan secara SDM ini kan sudah banyak, ya. Sudah banyak. Ya, SDM kami baik untuk pendidikan S1, S2, sehingga program yang sedang kami jalani untuk melaksanakan amanah dari Kemenkes itu kan sedang membina prodi BTKV, bedah, torak, dan vaskuler di Unhas. hmm, Dan hmm, yang kedua adalah kami membina untuk program spesialisasi urologi di Udayana, di Rumah Sakit hmm, Sanglah dan FK Udayana Denpasar, Bali. Itu sedang kami lakukan agar supaya lulusan-lulusan bedah torak kardiovaskuler kami, lulusan yang lulusan urologi yang nantinya Unhas juga punya, BTKV, urologi juga punya, dan dengan harapan ini nanti akan bisa mengisi penambahan-penambahan jumlah dokter spesialis di Indonesia bagian timur. Nah, kami bisa melakukan itu tentu kami punya SDM.
Kami hanya butuh support, mungkin hal-hal yang Hmm. ini, ayo kita pikirkan bersama, ayo kita gagas bersama, ayo kita laksanakan bersama untuk memenuhi jumlah spesialis-spesialis yang kurang. Besok kebetulan kami diajak dari UGM, dari kajian apa tadi namanya, eh, untuk memenuhi, untuk mengajak berdiskusi masalah tersebut, bagaimana kita bisa terus mengikut menyelesaikan masalah kanker, masalah urologi, masalah jantung di Indonesia bagian timur. Jadi ini yang kami contohkan. Ya. Kami sudah membina yang ada di mana? Unhas, kami di Udayana, mungkin di Kupang, mungkin di Malukunya, Ambonnya, mungkin di tempat-tempat yang lain kita saling bekerja sama. Itu dalam suatu kerangka yang disebut dengan Academic Health System, AHS. Hmm. AHS ini sebenarnya di wilayahnya Kemenkes ya. Nah, kami terus berusaha berkomunikasi terus karena AHS ini di Indonesia sangat luas, maka dibagi 6 wilayah. 6 wilayah AHS itu yang kami wilayah 5 meliputi Jawa Timur, meliputi Bali, NTB, dan NTT. Nah, tentu kami akan berusaha untuk memenuhi jumlah-jumlah yang kurang, yang belum memiliki prodi spesialis Ya. apa di UNRAM. Ayo kita buat di Udayana, ayo kita buat Fakultas Kedokteran swasta mungkin sudah siap untuk membina prodi spesialis, ayo kita lakukan sehingga jumlah dokter spesialis kita juga tidak kurang. Ya, kalau kita bicara kurang di seluruh dunia itu kekurangan dokter spesialis, tapi bagaimana distribusinya? Bagaimana cara dokter umum ini juga bisa menjadi semacam garda terdepan agar supaya tidak semuanya yang kasus biasa-biasa langsung ke dokter spesialis. Mereka bisa dimanfaatkan dokter umum ini dulu. Nah, ini yang kita mungkin kelewatan. Jadi dokter Ya. umum yang sudah memiliki kompetensi yang cukup itu berada di garda terdepan. Mereka nanti kalau memang kompetensinya adalah kompetensi dokter umum, silakan dikerjakan oleh dokter umum di bawah supervisi dari para spesialis, tetapi kalau sudah waktunya dirujuk, ya itu harus dirujuk ke dokter spesialis. Mungkin di luar negeri sistem rujukan referral ini betul-betul patuh. Seorang yang kasusnya biasa-biasa, kalau mau langsung ketemu Ya. dokter spesialis, itu biayanya mahal, nggak di-cover asuransi. Itu di luar negeri. Tapi kita mungkin harus mencontoh itu agar supaya dokter umum kita ini terdepan, garda terdepan mampu Ya. melaksanakan tugasnya dengan baik dan mereka dihargai kompetensinya. Demikian Pak Bambang. Ya. Baik. Prof, kembali mengenai alumni, Prof, dengan rekam jejak dan besaran lulusan yang dari FK UNER ini, Ya, mungkin bisa diceritakan puncak-puncak prestasi yang dicapai alumni FK UNER itu seperti apa? secara personal atau secara kelembagaan alumninya. Nah, mungkin secara personal mungkin untuk contoh inspirasi. Ya, kami tadi kan menyebutkan ada Ya, interkalatif studi ya, dengan Manchester University. Manchester ya, University ini kan sebuah universitas besar di dunia, mungkin ya, rankingnya ya mungkin ranking 25 ke bawah, nggak tahu, ya, saya lupa deh. Nanti bisa dibuka ya, ranking 10, 11, ya, atau 12 di dunia. Kenapa kami, mahasiswa kami ini bisa eh, diterima di sana, eh, ya menjalani tes gitu ya, menjalani tes, akhirnya bisa mengambil master di sana. Ini sedang berjalan yang tahun pertama ke sana, itu kan ada peran alumni. Salah satu hmm, alumni kami, namanya Profesor Delfak. Adik kelas saya 89, saya 82, 7 tahun. 7 tahun di bawah saya. Itu dia nggak suka spesialis gitu ya, nggak suka spesialis. Jadi ya, suka meneliti, suka mengajar, sehingga pada waktu dia lulus, dia di lembaga Eijkman ya, yang sekarang dibubarkan, lembaga hmm, Eijkman. ya, Terus mereka sekolah ambil S2 di Australia, ambil S3 di Australia, akhirnya kerjanya sebagai dosen di Manchester University. Nah, dari sana akhirnya beliau berkarir, mengajar dan sebagainya, akhirnya jadi guru besar dan punya apa ya, koneksi-koneksi dan sebagainya. Akhirnya kita dihubungkan, kita kerjasama, akhirnya kita mempunyai program double degree atau intercalated hmm, antara kita S1
bisa selama studinya itu libur dulu pada waktu dokter muda 1 tahun, mereka mengambil master, mereka pulang menyelesaikan dokter mudanya lulus. Jadi mereka ketinggalan 1 tahun karena mereka tinggal eh, di mana di Australia, sorry, di Ya. UK, di Inggris. Inggris, tapi akhirnya mereka punya 4 gelar nantinya. Sarjana kedokteran, sorry, 3 gelar. Sarjana kedokteran, dokter, dan Master of Biomed dari Manchester Ya. University. Kami di Melbourne pun, kami di Sydney sana pun ada Profesor Brahma, itu yang juga lulusan kita, juga sebagai penghubung kami dengan sana. Kami ada beberapa di di Amerika, tetapi masih belum sedekat seperti dengan Ya. Manchester University maupun dengan Western Sydney University maupun di Melbourne. Kita bisa Ya. melakukan itu. Kami juga sedang mengadakan dengan Otago University di New Zealand karena ada alumni yang di sana juga sehingga menghubungkan. Jadi peran alumni sangat besar Ya. sekali, sangat besar. Ya. Nah, alumni kami Baik. itu selalu mengadakan kegiatan disnatalis dan selalu ada yang Ya. disuguhkan untuk fakultas. 2023 kemarin ini kita ada ya hasil dari eh, apa alumni itu diwujudkan dalam bentuk jam. Ada 4 sisi yang kami mencontoh Hmm. sejujurnya dari Yonsei University, Ya. akhirnya kami menghubungi pihak pabrikannya di Cina, akhirnya ada jam monumen itu kita pasang. Jadi ada keterikatan antara alumni dengan Fakultas Kedokteran. Itu yang peran. Ya, baik. Prof, terakhir, kita sedang menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya. Kalau dari sisi kesehatan mungkin bisa dipetakan kira-kira model apa yang akan dicapai dan kalau dilihat dengan kondisi saat ini seberapa jauh jaraknya itu. Jadi apa yang masih harus dilakukan itu? Indonesia Emas 2045. Jadi kita 15, kita kira-kira 20 tahun lagi ya. Ya, Ya, 20 tahun atau 21 tahun lagi. ya, Nah, tentu kalau kita Indonesia Emas saat itu kan unggul ya. Jadi SDM-nya ya, unggul, terus semuanya maju dan kita bisa menjadi negara nomor 4 atau nomor 5. Ya harapannya begitulah ya harapannya begitu. Dan ya, saya melihat dari sisi eh, bidang kesehatan, dari bidang kesehatan tentu eh, kita harus siapkan dengan baik. Kalau umpamanya eh, angka stunting kita masih berkisar di angka 20%, ya kita mungkin akan menjadi impian. Bagaimana kita mempunyai ya, SDM unggul kalau angka stunting kita masih sekitar 20-24 ini ya, ya. Maka ini kan harus kita eh, apa ya kita garap mudah-mudahan pemerintahan yang baru eh, ya, ya concern kepedulian mereka juga terhadap penyakit-penyakit TB yang masih tinggi, silent killer kita juga harus lebih lebih diperdalam lagi, lebih diperkuat ya, lagi sehingga masyarakat kita yang eh, ada di seluruh Indonesia semakin sehat. Kita tidak akan mungkin bisa mencapai Indonesia emas kalau dari bidang kesehatan itu sendiri, baik secara asupan gizinya, asupan eh, apa nutrisinya itu kurang. Itu harus menjadi perhatian. Pelaksanaan pelayanan di dunia kesehatan ini sebenarnya yang tidak jauh, yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana promotif dan preventif itu ya, harus di depan. Itu yang kami inginkan. Promotif dan ya, preventif tentu kita juga sudah harus melangkah. Promotif dan preventif dulu ya tentu penyakit infeksi jelas lah memang ya, negara-negara tropis pola infeksinya itu ya, berbeda. Nah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolik. Mereka-mereka itu kan angka obesitas ini kan kita kan tinggi. Bagaimana ya, kalau sekarang masih remaja obesitas 40 tahun lagi atau saat usia 40 tahun, saat usia 50 tahun. Jangan dong jangan mereka itu punya penyakit diabetes, punya penyakit jantung kan tidak. Nah, jadi hmm,
intervensi masalah edukasi, masalah penyadaran, obesitas, pencegahan yang mulai sejak dini untuk bisa berolahraga, diet dengan cukup, tidak berlebih dengan asupan yang sehat, sehingga nanti pada usia saat Ya. usia 40 tahun, 50 tahun, ini mereka tidak mendapatkan penyakit-penyakit metabolik yang kita bisa cegah sejak awal. Ini tentu bukan hanya masalah edukasi, bukan masalah yang berkaitan dengan promotifnya, tetapi kita juga harus melangkah seperti apa yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Mapping DNA akan kecenderungan penyakit apa seseorang itu sudah bisa dikenal. Itu yang akhirnya kita bisa lebih sehat. Kita impossible ngomong Indonesia emas orang yang sehat, tapi kalau sekarang kita masih berkutat kepada Ya. masalah-masalah ini sebuah terobosan. Jadi saya berharap pada Pak Menteri yang baru, ya kalau saya tidak salah ya Pak Menteri yang lama akan diperpanjang, nggak apa-apa. Mari kita Ya. terus majukan mari terus kita juga melangkah ke promotif dan preventifnya itu Ya. mungkin Singapura itu sudah CA cervix-nya itu sudah ke angka 0. Karena apa? Vaksinasi HPV vaksinnya itu sudah tercover semua. Kita berapa persen yang sudah tercover oleh HPV vaksinasi ini? Ini yang itu harus kita galakkan terus, vaksinasi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit keganasan itu kan kejadiannya mungkin 10-20 tahun yang lalu. Nah, kalau ini bisa kita atasi, anak sekolah kita umur 12 tahun seperti di Amerika sudah mendapatkan vaksinasi HPV, insya Allah angka cervical cancer atau penyakit CA cervix atau kanker leher rahim yang masih menjadi pembunuh nomor 3 di Indonesia ini bisa terus turun. Jadi preventif promotif kita ini harus kita tegakkan. Bolehlah kita sibuk membangun rumah sakit yang maju ini, tapi kalau promotif dan preventifnya ini kita tidak perhatikan dengan baik, saya khawatir bahwa nanti rumah sakit yang sudah kita bangun ini nggak mampu mengatasi ledakan jumlah penyakit-penyakit yang ada kalau preventif dan promotifnya ini tidak kita galakkan juga. Mapping genetik DNA-nya yang memang harus ke arah sana, ini harus kita terus genjot, kita rencanakan agar supaya Pak Ambang pernah dengar aktris Hollywood Angelina Jolie yang harus dimasukkan, itu kan karena sudah diketahui mapping genetiknya ini positif BRCA1, breast cancer, BRCA1-nya positif. Beliau rela untuk diambil di mastectomy. Untuk supaya apa ya? Karena dia sudah positif. Kalau dia tidak mengadakan suatu pencegahan, maka umur sekian dia akan kena breast cancer. Nah, contoh-contoh semacam ini kan bisa kita lakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lu kan banyak, iya banyak masyarakat Indonesia 270 juta. Nah, tapi ini kan bisa kita pikir bersama-sama. Ya. Demikian, Pak Bambang. Baik, ya terima kasih sekali Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG, subspesialis Dekan Fakultas Kedokteran UNAIR. Luar biasa, banyak sekali yang sudah dijelaskan, apalagi menyongsong kondisi kesehatan yang ideal nanti menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Prof, sukses terus. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Mohon maaf. Ya, Prof. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi